Mungkin selama ini engkau tidak berbahagia karena engkau menempatkan hal-hal jasmani. Engkau stres, engkau pusing, engkau putus pengharapan karena engkau sedang menempatkan hal-hal yang jasmani menjadi prioritasmu. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang hidup ini sederhana. Janganlah membuatnya menjadi sulit. Engkau harus bisa memaknai hidup ini supaya engkau bisa menikmatinya. Karena kehidupan yang Tuhan berikan adalah kehidupan untuk membuat Anda berbahagia. Hari ini kita akan belajar hidup yang sederhana. Janganlah membuatnya menjadi sulit. Mazmur 136 ayat yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah karena Dia Tuhan, segala Tuhan, dan kasih setianya selama-lamanya dalam hidupmu. Senja memang membawa kita menuju kegelapan. Tapi kalau kita tahu bagaimana caranya bersyukur, maka ada banyak bintang dalam gelap yang menunggu kita untuk kita menikmati. Percayalah, saat engkau memasuki masa yang gelap, lihatlah bahwa ada begitu banyak kebaikan, pertolongan yang Tuhan sedang sediakan dalam hidupmu. Mari nikmati apapun masa yang sedang engkau alami, karena engkau akan melihat hal itu. Lihatlah bahwa cahaya yang Tuhan maksudkan seringkali bukan hanya berupa cahaya matahari, tapi Tuhan juga bisa memantulkan cahayanya lewat bulan, dan kemudian bulan memancarkan sinarnya. Bukan hanya itu, bahkan matahari bukan hanya terpancar waktu pagi hari atau siang hari untuk Anda nikmati, tapi ada malam hari, yaitu bintang-bintang memancarkan sinarnya. Pertolongan Tuhan selalu dengan banyak cara. Nikmati akan hal itu, percayai. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni sesama kita adalah cara untuk kita menikmati hidup. Seorang toko penjual barang-barang, harganya sangat murah, namun toko itu kurang menarik perhatian orang pelanggan-pelanggan. Dan toko itu tidak akan mencapai kesuksesan karena pegawainya kurang sopan. Pelanggannya tidak tertarik walaupun dia menghemat uang sedikit, dibanding dengan ada toko yang memberi pelayanan yang sopan dan menjadikan pelanggannya itu sebagai iklan yang berjalan. Apa yang terjadi? Kepuasan dari pelanggan membuat setiap pelanggan mempromosikan toko itu tanpa dia mengiklankan dirinya. Saudara, menjalin hubungan yang baik dengan orang, mengampuni orang lain adalah menjadi bagian dari membangun hubungan. Hindarilah perseteruan. Kalau terjadi gesekan, saling memaafkanlah satu dengan yang lain. Karena berkat-Mu akan selalu tercurah kalau engkau selalu memberikan maaf kepada orang lain. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kejarlah dua hal ini,
yang mendatangkan damai sejahtera, dan yang saling membangun satu dengan yang lain. Di dalam hidup kita selalu ada orang yang membuat kita kesal, tidak menghormati kita, tidak menghargai kita, bahkan memperlakukan kita buruk, menggosipkan kita di belakang kita. Janganlah terpancing dengan emosional dan menjadi marah, menjadi emosi. Biarkan saja Tuhan yang menangani hal-hal itu. Biarkan mereka melakukan bagian kita. Jangan menjadi marah dan tersinggung. Maka kebencian di dalam hati kita itu tidak akan nempel, dikeluarkan oleh Tuhan, karena itu merugikan diri kita. Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. 3 hal ini penting tanamkan dalam hidup saudara. Pertempuran tidak selalu terjadi di medan perang, tetapi pertempuran sebenarnya ada di dalam hati setiap orang. Ketika kita memiliki keberanian untuk menghormati karakter kita sendiri, menumbuhkan itu, maka kecerdasan kita akan meningkat berlipat kali ganda, sehingga jiwa kita cenderung hanya mendengarkan suara hati nurani yang berasal daripada Roh Kudus, bukan mengikuti pesan-pesan yang kacau dari dunia atau hoaks-hoaks ataupun argumen-argumen yang menyesatkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ketika orang tidak menghormati kita, jangan tersinggung saudara. Orang yang berjiwa besar punya seni yang tinggi di dalam mengelola hidupnya, mengelola karakternya. Tetap santun, tetap nyaman di segala keadaan, tanpa terpengaruh oleh situasi dan perkataan orang. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang harus kita perhatikan? Apakah hal-hal rohani atau hal-hal duniawi, hal-hal jasmani? Banyak orang dan rata-rata orang menempatkan energi dan kemampuannya pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani. Dia menempatkan itu hampir 100%, dan hanya sedikit saja menempatkan hal-hal yang rohani di dalam hidupnya. Padahal harusnya kita menempatkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal, yaitu membaca firman Tuhan, berdoa, menumbuhkan karakter di dalam hidupmu. Karena sekalipun bagi dunia itu adalah hal-hal yang kecil, tetapi itu sesungguhnya berdampak besar, karena itu bersangkutan dengan kehidupanmu yang kekal. Dan juga di bumi ini engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria duduk di bawah kaki Tuhan, dan Maria berdoa. Maria mendapatkan yang terbaik karena dia mengutamakan hal-hal yang rohani. Marta
menyibukkan diri, masak dan mempersiapkan banyak hal untuk dia berikan kepada Yesus. Apa yang penting dalam hidupmu? Yuk mari rubah. Yuk mari mulai tanamkan. Mungkin selama ini engkau tidak berbahagia karena engkau menempatkan hal-hal jasmani. Kau stres, kau pusing, kau putus pengharapan karena engkau sedang menempatkan hal-hal yang jasmani menjadi prioritasmu. Padahal yang membuat Anda bahagia dan memaknai hidup waktu saudara dekat Tuhan. Rajinlah beribadah, carilah tempat di mana di sekitar saudara, terlibatlah di dalam melayani. Karena itu akan berguna bagi engkau dan engkau akan memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh. Pelayanan bahkan bukan hanya di gereja, di luar gereja ada begitu banyak bentuk pelayanan. Dan Anda jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, tanyakan pada dirimu, apakah engkau sudah merasa berbahagia? Apakah engkau sudah hidup sederhana? Janganlah stres, janganlah pusing. Janganlah menyerah. Lihatlah bahwa Tuhan ingin engkau memiliki hidup yang sederhana. Tiba pada waktunya, kalau engkau bersuka cita, kalau engkau sudah menghadapi kehidupanmu, karaktermu sudah benar, tiba pada waktunya Tuhan akan mempercayakan engkau harta di bumi ini, karena Dia telah mempercayakan engkau harta yang di sorga sesungguhnya kepadamu. Yesus adalah jawaban bagi kita semua.